Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel aku. Aku Dewi. Di sini aku bakal sharing sama teman-teman apa aja sih program hamil yang aku lakukan sebelum aku dinyatakan positif. Oh ya, program hamil yang aku lakukan adalah secara herbal dan bukan hanya aku aja yang program hamil, suami juga. Sebelumnya, untuk support YouTube channel aku, teman-teman harus like, comment, and subscribe. Oh ya teman-teman, aku menikah di tahun 2018, tepatnya tanggal 8 April. Di usia pernikahanku yang pertama, aku sama sekali masih tenang, masih enjoy, masih ingin menikmati pernikahan aku dengan suami. Tapi di saat aku dengar kata saudara aku bahwa ponakan aku yang menikah 1 bulan sama dengan aku udah pada hamil semua. Di situ aku kaget, bukan kaget karena iri atau kaget gimana. Yang buat aku kaget, aku kan menikah yang pertama, kenapa aku belum hamil, mereka udah hamil. Di situ aku mulai risau kan. Aku sampai bilang sama suami aku, kenapa ya aku belum dikasih, mereka udah dikasih, kayak gitu kan. Sampai suami aku nenangin aku, bilang kan rezeki orang itu kan beda-beda, kayak gitu kan. Aku bilang aku harus pergi ke dokter, aku harus cek, kayak gitu kan. Iya, suami aku bilang, oh, oke ya papa, ayo, kayak gitu. Tapi di waktunya aku harus cek ke dokter, aku malah ngedrop. Aku takut, yang aku takutkan satu aja, yang aku takutkan satu aja, ketika aku tahu kondisi rahim aku malah jadi drop, aku jadi stres, aku malah jadi pikiran, karena aku adalah orang yang tipikalnya pemikir. Dan disitulah aku mulai googling, aku mulai cari-cari info di Google, di Facebook, di YouTube. Aku cari bukan tutorial, maaf, resep-resep apa aja sih program hamil secara herbal, kayak gitu kan. Tapi sebelumnya aku udah terima saran dari teman-teman, suruh minum Prenagen Essensi, minum Everem, minum Ovolavit, minum energen kacang joda ya, minum apa lagi, oh ya, makan toge, kayak gitu kan. Semua udah aku lakuin, tapi alhamdulillah Tuhan belum kasih sama aku. Dan pada akhirnya aku lihat di salah satu channel YouTube seseorang, di situ ada resep GCR, jurus sehat Rasulullah. Di situ aku mikir, mungkin dengan cara inilah aku bisa itu, nggak usah ke dokter dulu, aku takut. Teman-teman, bahan apa aja sih yang digunakan untuk membuat resep tersebut? Resep ini bukan hanya untuk program hamil aja, juga bisa untuk keputihan, nyeri ketika haid, dan haid tidak lancar. Buat teman-teman yang ingin tahu, tulis, sediakan pulpen sama buku buat nulis. Yang pertama adalah kunyit. Aku biasanya gunakan kunyit 2 ruas kunyit, terus 2 ruas jahe, 3 ruas serai, ya serai, asam jawa secukupnya, asam jawa, terus gunakan gula aren. Gula aren ya, asli, tanpa campuran gula putih. Terus kalau ada madu, teman-teman boleh campurkan dengan madu. Kalau bisa teman-teman pakai asam jawa yang betul-betul asam jawa, yang belum dikasih apa-apa, dan gula arennya juga. Kalau madu yang misalnya madu asli yang langsung dari hutan nggak ada, kita juga bisa beli di Alfamart. Dan aku pakai madu Asifa yang bisa dibeli di Alfamart dan Indomaret. Bagaimana sih kak cara buatnya? Cara buatnya gampang banget. Caranya adalah kita bersihkan dulu kunyit sama jahenya, kita kerik aja, kita hilangin tanahnya, terus kita cuci. Sediakan gelas, masukkan gula aren dengan asam jawa, terus bahan-bahan yang udah kita potong, ada jahe tadi, kunyit dengan serainya kita masukin, terus kita siram pakai air panas. Tunggu sampai agak dingin, baru kita masukkan madunya. Dan ini diminum di pagi hari sebelum kita makan apa-apa, dan malam hari sebelum kita tidur. Oh ya, buat suami, promil apa sih suami aku, kayak gitu kan. Suami aku waktu itu aku baca bahwa buah semangka itu bagus banget buat sperma. Jadi sebelum aku dan suami melakukan HB atau hubungan, 3 hari sebelum aku dan suami berhubungan, aku suruh suami mengkonsumsi buah semangka selama 3 hari berturut-turut.
di siang hari dan mau tidur. Siang hari dan mau tidur. Dan kalau misalnya semangka nggak ada, aku selalu suruh suami aku buat beli kelapa muda. Dan buah kelapa muda yang masih muda banget kayak gitu, itu baik buat sperma suami. Terus kalau ada pertanyaan, terus suami program hamil apakah? Ayo teman-teman, di sini aku pernah baca artikel bahwa buah semangka dan bijinya baik untuk sperma, dan kulit buah kelapa itu juga baik buat sperma. Jadi maaf di sini agak tapi nggak apa-apa, ini adalah pengetahuan ya. Sebelum aku dengan suami melakukan hubungan, sebelum 3 hari sebelum aku melakukan hubungan, suami aku suruh buat mengkonsumsi buah semangka. Terserah waktunya, mau pagi, kalau baiknya sih sebelum makan ya, sebelum makan siang. Biasanya aku sebelum suami makan siang pulang kerja itu istirahat, aku suruh suami makan buah semangka. Dan sebelum suami aku tidur, aku selalu suruh suami makan itu selama 3 hari berturut-turut, sekali bijinya dimakan. Terus misalnya udah 3 hari, selain buah semangka aku juga suruh suami untuk beli kelapa muda. Karena buah kelapa muda yang masih muda banget, itu baik juga buat sperma. Dan airnya aku konsumsi karena itu bisa bersihkan rahim kita. Suami dan aku konsumsi bahan-bahan yang udah aku ceritain tadi itu selama 1 bulan. Dan alhamdulillahnya, betul-betul alhamdulillahnya, aku bersyukur banget. Selain kita berdua berdoa ya sama Allah, ini adalah salah satu ikhtiar. Dan alhamdulillahnya di bulan Oktober yang harusnya tanggal 25 aku datang bulan, ternyata sampai tanggal 27 aku telat 2 hari. Aku telat 2 hari, tapi aku udah ngerasain, aku belum tes pack, tapi di situ aku udah ngerasain badan aku sakit-sakit. Maaf, payudara aku agak keras. Setiap aku bangun tidur pagi-paginya, kalau kesenggol dikit udah rasa nyeri. Terus kalau aku tidur miring kanan atau miring kiri, aku ngerasain ada yang ganjal di perut aku. Aku iseng-iseng tuh sama suami pergi ke apotek beli test pack. Aku awalnya beli yang murah aja, yang mereknya One Made kalau nggak salah. Kalau aku salah, teman-teman benerinya One Made. Aku beli 2 karena aku nggak sabaran. Itu aku beli sorenya, maghribnya aku cek, dan hasilnya garis 2, tapi yang satu samar-samar. Terus aku WhatsApp sama ponakanku, aku foto, aku kirim sama teman-teman, sama ponakanku. Ini positif apa negatif sih itu kan. Terus dia bilang ini positif mbak, tapi masih samar, coba besok pagi dicek lagi, kayak gitu kan. Akhirnya aku pagi-pagi itu bangun tidur, aku langsung cek. Dan alhamdulillahnya teman-teman, aku bersyukur banget di usia pernikahanku 1,5 tahun aku dinyatakan positif. Dan buat teman-teman yang belum dikasih keturunan, bisa coba resep yang tadi aku sebutin. Tapi jangan lupa, yang utama adalah berdoa sama Allah setiap hari. Jangan lupa berdoa, tahajudnya diperbanyak, sodakohnya diperbanyak, sedekahnya diperbanyak. Oh ya, ada satu lagi ya teman-teman. Selama aku program ini juga aku ada baca, kalau misalnya teman-teman pingin sesuatu gitu kan, kita harus ngelakuin hal-hal yang baik dulu, diperbanyak sedekah. Terus yang sering aku lakuin adalah, kalau misalnya ada kucing tetangga yang datang, atau aku nemuin kucing, pasti aku sama suami aku kasih makan. Sambil aku bilang sama kucing itu, kucing doain aku ya biar aku cepet hamil, kayak gitu. Aku selalu kayak gitu kan. Aku jadi sedih. Bener-bener di situ aku setiap ketemu kucing, doain aku ya biar aku cepet hamil ya, kayak gitu kan. Dan ketika aku lihat ibu-ibu yang lagi hamil, yang lagi bawa anak, aku selalu ngelus perut aku sambil berselawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, karunialah aku anak-anak yang soleh. Dan di sujud terakhir aku selalu berdoa, Robbi habli minas sholihin, Robbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a, Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Teman-teman jangan pernah lupa berdoa dan terus berdoa. Jangan pernah dengerin tetangga kalau misalnya ditanya kenapa belum hamil.
memang hati kita sakit gitu kan, kita pingin nangis, kita sedih gitu kan, tapi rezeki anak itu kan datangnya dari Tuhan. Kita nggak bisa maksain, bener, kita nggak bisa maksain, kita cuma pasrah sama Allah. Kita pasrah sama Allah. Yang terpenting teman-teman jangan pernah lelah buat berdoa. Aku yakin kok ketika Allah kasih ujian sama kita, seorang perempuan yang belum dikasih anak, pasti ada hikmah di balik semuanya. Oke, thank you buat teman-teman semua yang udah nonton video aku. Semoga bermanfaat buat kalian. Dan jangan lupa sharekan video aku di media sosial yang kalian punya. And thank you for watching.